Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Lutfi Ayunaningsih dari SMA Negeri 1 Sampang, KGP Angkatan 11, Kabupaten Sampang. Berikut saya persembahkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik ialah guru yang harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lalu, apakah disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari pentingnya disiplin positif berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, maupun hukuman. Adapun motivasi perilaku manusia diantaranya: 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang berasal dari motivasi eksternal. 2. Untuk menempatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang bersifat motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang termasuk dalam motivasi internal. Motivasi internal atau motivasi dalam diri berguna untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Adapun posisi kontrol guru diantaranya: 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi manajer ini artinya guru bertindak sebagai mentor. Pada posisi ini, guru bersama-sama dengan siswa melakukan sesuatu. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung siswa agar bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Siswa diajak untuk bisa menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada aspek konsekuensi, melainkan bisa berkolaborasi dengan siswa dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Dari kelima posisi di atas, bisa dikatakan jika posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat adalah menjadi seorang manajer. Pada posisi inilah guru bisa menjadikan siswanya pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun keterkaitan antar materi, dalam modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru juga perlu memahami nilai dan peran dirinya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Guru perlu memiliki visi agar bisa menjadi pendidik yang baik. Visi dapat tercapai bila terukur, konkret, dan sistematis. Sehingga guru perlu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan prakarsa perubahan melalui Bagja. Jika tahapan-tahapan Bagja diimplementasikan, maka akan terbentuk budaya positif yang memunculkan lingkungan aman dan nyaman, sehingga kemerdekaan murid terwujud dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Adapun hal menarik di luar dugaan, yakni hal yang menarik bagi saya yaitu berkaitan dengan motivasi perilaku yang berkaitan dengan penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid. Di antaranya menurunkan kualitas, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya mulai mengalami perubahan pola pikir terkait posisi kontrol guru. Selama ini saya memposisikan diri sebagai teman, memberi rasa bersalah, bahkan menghukum. Bahwasanya posisi tersebut bukanlah posisi terbaik dalam mengatasi suatu permasalahan pada murid. Namun, hasil dari mempelajari modul ini nyatanya posisi manajerlah yang menjadi posisi terbaik dalam penerapan segitiga restitusi. Refleksi 3 dan 4. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya mencoba menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bersama murid di kelas. Hasilnya kami tempel di papan dengan menggunakan stick note. Saya juga mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang terlambat datang. Saya termotivasi melakukan hal tersebut dan berusaha untuk menerapkan konsep budaya positif di kelas maupun sekolah. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Adapun hal yang sudah baik yakni telah munculnya motivasi internal dalam diri murid ketika menerapkan budaya positif.
sesuai keyakinan yang diyakini melalui kesepakatan kelas. Hal yang perlu diperbaiki yakni pada posisi kontrol guru. Perlu kiranya diperbaiki menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol guru, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan ialah pemberi rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya kala itu, saya merasa itu adalah cara terbaik mengatasi permasalahan pada murid. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, barulah saya menyadari bahwa apa yang telah saya terapkan kurang tepat. Saya pun mencoba memposisikan diri saya sebagai manajer agar komunikasi dengan murid berjalan lebih efektif serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri murid. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid? Jika iya, tahap mana yang pernah Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah. Namun, saya hanya menerapkan 1 atau 2 tahapan dalam segitiga restitusi, seperti menstabilkan identitas atau validasi tindakan saja. Tidak sampai menanyakan keyakinan. Saya hanya sekedar menanyakan penyebab murid melakukan kesalahan dan memberikan penguatan agar tidak mengulanginya kembali. Refleksi 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar tercipta budaya positif yang menyeluruh baik di lingkungan keluarga atau rumah dan lingkungan sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.